Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan aplikasi kita yakni MyMart, di mana pada aplikasi MyMart ini kita akan membuat model dan controller untuk dua tabel pada database kita. Jadi nanti kita menambah tabel di mana nanti kita akan mengenerate model dan CRUD-nya ini menggunakan G yang merupakan salah satu tools yang ada pada Y2. Jadi sebelum itu kita pastikan jika aplikasi kita sudah terhubung ke database, kita bisa lihat di command, config, dan main local.php. Nah, di sini sudah terhubung dengan MyMart. Jadi sebelum kita melanjutkan membuat CRUD dan modelnya, kita akan menambah dua tabel pada database kita. Jadi sebelumnya kita telah membuat user. Nah, selanjutnya kita ingin menambah dua tabel. Di mana tabel yang pertama ini kita tambahkan item kategori. Lalu di dalamnya ada ID, tipenya integer. Ini not null dan auto increment. Selanjutnya kita tambah untuk kategorinya. Ini varchar 255, not null juga, kita oke. Selanjutnya kita butuh main kategori. Di sini tipenya integer dan not null juga. Oke, ini kita jadikan ID-nya primary. Kita save, kita persis. Selanjutnya kita butuh lagi satu tabel lagi, create new table, namanya item, untuk menyimpan itemnya nanti. Selanjutnya kita butuh ID seperti biasa. Ini integer, auto increment, dan not null. Kita oke. Selanjutnya kita juga butuh name-nya, nama item, untuk menyimpan nama itemnya. Tipenya varchar, saya kasih 255. Ini juga not null. Selanjutnya kita butuh price untuk harganya. Ini integer, ini juga not null. Oke, selanjutnya kita butuh satu tabel lagi untuk menyimpan kategori ID. Ini kategori ID, jadi kita integer juga. Ini juga not null, kita oke. Lalu kita save. Selanjutnya kita akan membuat relasi antara kategori ID pada item dan ID pada item kategori. Kita buat di sini foreign key, kita create new foreign key, lalu item kategori. Ini kolomnya kita kategori ID, kita oke, lalu kita save. Kita lihat sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan mengecek untuk mengakses Y2 pada aplikasi yang advance, di mana MyMart ini merupakan Y2 app advance. Jadi cara mengaksesnya ini karena kita ingin mengakses pada bagian backend, jadi kita masuk localhost /programan framework, ini MyMart, lalu backend web index.php datanya, lalu routingnya kita masuk G. Jadi R sama dengan G ini routingnya. Kita ingin mengakses yang G ini. Localhost framework MyMart backend, maaf salah tulis, index.php. Jadi kita ingin mengakses di sini. Untuk pertama kita akan membuat model. Jadi kita masuk halaman model sini. Item kategori, connectionnya database. Selanjutnya namespace-nya ini backend /models, lalu kita preview, lihat, kita generate. Nah, sudah berhasil dibuat, sudah diberitahu, maka akan masuk ke dalam sini item kategori. Kita bisa lihat ini kode yang di generate tadi, namespace-nya, lalu models yang telah kita buat. Selanjutnya, sebelum melanjutkan ke yang lain, kita ingin mengubah template-nya terlebih dahulu. Jadi karena saat kita mengenerate sebuah model, maka template-nya akan otomatis seperti ini. Nah, kita ingin menambah sebuah komen nanti di atas sini. Kita akan menambah komen seperti ini. Kita nanti ingin menambahkan sebuah komen
Nanti komennya kita tulis misal this template is edited by Arga Suara Iskandar. Nah, nanti kita akan membuat sebuah template seperti ini. Kita akan membuat sebuah komen seperti ini untuk semua file yang di-generate oleh G. Jadi nanti di dalam model, di dalam CRUD juga akan kita buat template seperti ini. Nah, caranya yakni pertama kita siapkan dulu template-nya seperti yang telah kita coba pada basic app. Jadi kita dalam halaman backend ini kita buat satu folder. Di sini saya namakan templates. Ini bebas namanya, di sini saya menggunakan templates. Lalu kita masuk ke bagian vendor, masuk ke Usoft dan Y2G, lalu search, dan kita copy untuk bagian generator ini. Dalam ada CRUD dan model, kita copy dua-duanya. Ini CRUD kita copy, kita simpan di dalam folder templates yang kita buat tadi, kita paste. Lalu untuk yang models kita lakukan hal yang sama, kita copy, lalu kita simpan di dalam templates juga, paste. Nah, sudah masuk dalam sini. Selanjutnya kita edit template-nya. Jadi halaman CRUD kita edit yang di dalam bagian default sini. Nah, untuk controller di dalam sini kita akan mengedit. Jadi nanti kita tambahkan komen juga di bagian atasnya. Kita simpan di atas namespace. Jadi kita buat komen, nanti komennya seperti ini. Kita tulis this template is edited by Arga Iskandar. Nah, nanti jadi akan dibuat komen untuk semua file yang di-generate oleh G2. Nah, selanjutnya kita copy saja file ini ke dalam, jangan lupa kita save dulu. Kita copy ke dalam semua file yang akan dibuat. Di bagian search juga kita tambahkan. Di sini saya simpan di atas namespace saja. Kita save. Lalu di halaman views-nya juga akan kita buat. Nanti kita simpan di atas sini, di atas use-nya. Di form sudah di atas ini juga, di bagian search kita save lagi. Di halaman create kita save juga. Di halaman index kita juga butuh, jadi kita simpan di sini. Di halaman update juga di sini, dan di halaman view kita save semua. Nah, selanjutnya pada halaman index ini kita akan mengganti kata yang create ini. Jadi nanti kan create, misal create item. Nah, ini kita ubah jadi tambah. Nanti tulisannya tambah item. Ini jika kita ingin menambah item atau tambah kategori, item kategori. Jika sudah kita save, lalu di model kita copy di bagian yang CRUD. Ini kita copy saja komennya. Di model, di bagian default model. Nah, di sini kita juga tambahkan di bagian namespace. Di bagian query juga kita tambahkan nantinya di modelnya. Kita save. Nah, jika kita ingin mengubah template-nya lebih dari ini, misal kita tidak ingin hanya menambahkan komen tapi ingin mengubah beberapa hal, misal di bagian CRUD-nya kita ingin ubah bagian create, kita bisa mengaturnya dalam sini. Jadi kita ubah bagaimana yang kita suka nantinya. Ini kita hanya menambahkan komen, mana komennya nanti this template is edited by Muhammad Arga. Selanjutnya yang kita perlukan yakni mendaftarkan templates kita. Jadi cara mendaftarkannya yakni kita masuk ke halaman config ini dalam backend, karena kita ingin menggunakan di backend config, lalu masuk ke main local.php. Mendaftarkannya kita tambah di sini, kita tambah untuk generators. Nah, di generators ini nanti kita buat untuk CRUD dan models. Kita buat untuk CRUD dulu. Jadi untuk CRUD nya, lalu kita butuh kelasnya.
Nah, kelasnya ini kita tulis dengan benar, tidak boleh salah agar nanti bisa terbaca. Jadi kelasnya ada di g/generators generator/generator/crud, karena kita buat untuk crud dan generator g generators crud generator. Lalu kita butuh templates-nya. Nah, templates kita tadi di sini kita menamakannya myCRUD untuk yang CRUD-nya. Lalu lokasinya ada di add backend karena kita menyimpan di dalam backend /templates/crud/default. Kita save, lalu kita copy saja agar cepat. Kita paste. Kita rapikan. Lalu ini untuk yang model, kita ganti crud-nya jadi model. Nah, kita save. Selanjutnya jika sudah, jadi selanjutnya kita buat model generator untuk mengubah template yang telah kita buat tadi. Tadi kan kita sudah buat untuk yang item kategori. Selanjutnya kita buat untuk yang item. Lalu model class name-nya item, namespace-nya juga backend/models. Lalu template yang kita gunakan kita pakai yang my model. Lalu kita preview. Maka ini nanti kode yang dibuat, kita kembali lalu kita generate. Nah, bisa kita lihat di model ini sudah dibuat item. Maka di sini akan ditulis this template is edited by Muhammad Argaswara. Nah, nanti setiap file yang kita buat akan ditulis seperti ini karena telah kita edit template-nya tadi. Setelah kita membuat model, kita akan membuat crud-nya di crud generator. Model kelasnya jadi kita buat untuk yang item kategori. Nanti kita copy namespace-nya. Namespace-nya seperti ini, kita copy di sini, lalu item kategori. Untuk yang search model class kita buat ini item kategori search. Controllernya kita item kategori backend controllers item kategori controller. Lalu viewpath-nya tidak kita ubah, dan di kode yang kita buat template yang kita pakai yang myCRUD yang telah kita buat. Kita preview. Nah, ini nanti yang akan dibuat, kita langsung generate saja. Selanjutnya kita buat untuk yang item backend models item, lalu kita copy. Untuk search-nya search, lalu controllernya item controller, backend controllers item controller. Lalu kita preview juga, nanti akan dibuat item kategori search. Ini salah, item saja, item search. Lalu kita preview lagi. Nah, nanti akan dibuat, kita generate. Kita lihat kode yang dibuat tadi di dalam controller. Nah, ini untuk item kategori controller, jadi juga ditulis this template is generated by Muhammad Arga. Kita lihat ini yang telah dibuat. Di dalam item control juga ada komen yang telah kita masukkan tadi, nanti dibuat seperti ini. Nah, dalam view-nya juga bisa kita lihat di halaman views item dan di form. Nah, ini juga ada komennya telah kita buat. Di search juga ada, di create, di index bisa kita lihat, di update dan di view. Ini sudah dibuat. Selanjutnya jika kita ingin menambahkan data, jadi kita akan menambah data lewat generator yang kita buat tadi. Nah, kita masuk ke sini. Jadi routingnya ini R sama dengan namanya apa. Misal kita ingin menambah item kategori terlebih dahulu. Item kategori. Nama controllernya item kategori /index. Jika kita ingin lihat item kategori, maaf.
Jadi routingnya bisa kita buat di sini. Jadi kita tulis item kategori, nama viewsnya. Jadi bisa kita lihat ini di viewsnya namanya item/kategori, item/kategori/ kita masuk ke halaman index, kita enter. Nah di sini kita ingin menambahkan data kategori, misal kita menambahkan kategorinya, misal kita untuk kategori pertama elektronik, main kategorinya 1, kita save, kita tambah data lagi. Untuk minuman kategori 1. Nah jadi kita untuk sudah menambah data, jadi ada 10 data yang kita tambah. Jadi ada elektronik, fashion, perabotan, komputer, handphone, peralatan masak, buku tulis, mainan, makanan, dan minuman. Nah selanjutnya misal kita ingin menambah item di sini, jadi kita copy saja. Kita ingin menambah itemnya, kita tambah item, item index. Nah di sini kita ingin menambah item, misal kita tambahkan untuk kategori pertama untuk elektronik, kita tambahkan misal kulkas 2 pintu aqua, ini kita namakan seperti ini. Lalu price-nya misal 2.750.000, 2.750.000, kategori ID-nya 1, kita save. Selanjutnya kita tambah lagi. Nah kita sudah mengisi ini untuk datanya. Item kategori ada 10, lalu untuk itemnya ada 11 item. Jadi sudah kita buat item yang telah kita buat, kita tambahkan di kategori juga kita tambahkan. Ini kita close salah satu. Selanjutnya kita akan mengimplementasi pretty URL. Jadi pretty URL ini nanti kita agar mengakses webnya lebih mudah, jadi tidak perlu menulis root seperti ini, dan source index PHP-nya juga tidak perlu kita tulis. Nah cara mengaktifkannya yakni kita masuk ke halaman backend, lalu di bagian config. Jadi kita ingin aktifkan yang di halaman backend karena kita sekarang bekerja di backend. Kita masuk ke halaman main, file main.php. Nah di sini ada sebuah kode yang di comment di bagian components. Ini kita uncomment, lalu kita save. Jadi nanti akan seperti ini, enable pretty URL true, show script false. Selanjutnya kita butuh satu lagi file dimana kita buat di web. Nah di sini kita tambah file baru, kita namakan .htaccess, kita enter. Lalu dalamnya kita akan menulis ini, kita copy saja ini agar nanti bisa dibaca oleh Apache-nya. Jadi rewrite engine on, terus ada berapa script, ini kita save. Nah jika sudah bisa kita cek, misal kita masuk ke item kategori, lalu ini kita hapus di web, ini akan tampil, maaf, ini kita coba akses web, maka kita akan disuruh login. Misal kita coba login user, kita pakai user yang telah kita buat pada aplikasi sebelumnya, kita login. Nah lalu untuk routingnya kita tidak perlu menggunakan routing jika ingin mengakses index tadi. Jadi misal ingin mengakses item/index misal, nah maka sudah bisa kita akses menggunakan pretty URL, jadi tidak perlu kita tulis routingnya lagi. Misal kita ingin mengakses item kategori index, nah maka sudah bisa kita akses. Jadi sampai di sini kita sudah berhasil untuk memasukkan pretty URL. Kita juga telah membuat model dan CRUD. Kita sudah mengisi 10 untuk item kategori dan 10 untuk items. Selanjutnya kita juga telah mengedit template, di mana ini kita ubah jadi tambah, dan di halamannya tadi di bagian model ini kita buat templatenya seperti ini, kita edit di controller item kategori, kita tambahkan komen semuanya. Sekian dari saya.
Apabila kurang ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.